السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين أخوات في الله أكرمني الله وإياكم. Perkara yang pertama tentu saja mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji hanya kepadanya. Allah Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat iman, dan juga tentu saja kemudian adalah nikmat kebersamaan seperti keberadaan kita pada sore hari ini. Dan karenanya kemudian kita pun mengucapkan kesyukuran kita kepada semua yang terlibat dalam acara ini, yang telah membantu dan memudahkan terselenggaranya program ini. Rasulullah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri perbuatan baik dari manusia. Maka syukur kepada Allah manutun, dikaitkan dan disyaratkan dengan kesyukuran kepada manusia yang telah memberikan kepada kita kebaikan. Fajazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan semoga Allah memberikan balasan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian berkenaan dengan tema kita adalah kebersamaan dalam bingkai ilmu, maka kami ingin mengingatkan akan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa, dan tentu saja insyaallah taala kita semua senantiasa mengucapkan doa tersebut. Apa yang datang dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sharafa min salatih, jika bubar dari salatnya, dia selesai mengucapkan salam, istighfarallah, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau mengucapkan doa-doa, kalimat ucapan pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dalam riwayat yang lemah, riwayat Al-Baihaqi, wa ilaikas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ikhwani fid din azinallahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana semestinya sikap seorang mukmin dalam setiap amal ibadah yang ia kerjakan. Bahwa seorang mukmin ketika ia meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik darinya, kemudian ia mencari sebab-sebab yang memudahkan ia dalam melaksanakan ketaatan, fad-dinu yusrun, agama adalah kemudahan. Maka kemudian hendaknya dia tidak ujub dengan ibadah yang dia kerjakan, tidak bangga diri, tidak merasa punya jasa dengan apa yang telah ia kerjakan dari amal kebajikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kullu bani Adam khata, karena kita setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Dan ibadah yang kita kerjakan, jikapun itu untuk mensyukuri nikmat Allah, kan dari bentuk syukur kepada Allah adalah beribadah kepadanya. Kata Allah, i'malu ala Dawud syukra, beramallah wahai keluarga Daud, wahai Nabi Daud, sebagai bentuk kesyukuran. Maka ibadah, amal saleh adalah wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diketahuilah
ibadah yang kita kerjakan sebanyak apapun belum sebanding dengan satu nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, nikmat mata saja misalnya. Maka kita selalu butuh untuk meminta ampunan kepada Allah, memohon agar Allah menutupi dosa dan kesalahan kita, meminta agar Allah SWT memaafkan kekhilafan dan kelalaian kita, karena ibadah yang kita kerjakan belum tentu tertulis seperti apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara pertama. Perkara yang kedua adalah kita pun banyak mengucapkan kalimat tadi, Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah as-salam, as-salim minan naqais. Itu zat yang maha sempurna, bersih dari segala kekurangan, suci dari segala aib dan kejelekan. Itulah as-salam. As-salam nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena itu baginda Nabi menegur seorang sahabat ketika dia mengatakan wa 'alallahi salam, dan bagi Allah itu salam. Nah, Allahu wassalam, Allah lah as-salam itu. Ya. As-salam adalah sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa minkas salam, dan darinya lah keselamatan itu. Siapapun yang ingin mencari keselamatan dalam segala hal, maka dia mesti untuk mengikatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah segala perkara. Dialah yang menjaga dan menyelamatkan kita dari segala bentuk bahaya dan kejelekan. Wa minkas salam, darimulah keselamatan ya Allah. Dalam riwayat yang lemah, wa ilaikas salam, dan kepadamu kembali keselamatan itu. Ya, riwayatnya lemah, namun kata para ulama, karena itu sebagian mengatakan tidak diucapkan. Ya, kalaupun diucapkan dalam bentuk yang tadi, maka maknanya makna yang sahih, yang tidak boleh adalah alaikas salam, kepada Allah keselamatan. Adapun ilaikas salam, ilaihi yantahi as-salam, hanya kepada Allah kembali salam itu. Ya, kesempurnaan hanyalah milik Allah, al-kamal lillahi wahdah, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabarakta, maha suci engkau ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha tinggi lagi maha mulia. Maka berkaitan dengan makna inilah kami ingin mengingatkan sebagian dari faedah yang berkaitan dengan salam. Mungkin sebagian kita bahkan seluruhnya sudah tahu tentang perkara-perkara salam tersebut, tapi kita ingin mengingatkan kembali. Mudah-mudahan masyarakat kita di Tanwirus Sunnah ini dan di sekitar kita adalah masyarakat yang bisa menghidupkan salam tersebut. Ifsya'us salam, menebarkan salam. Dalam pertemuan pertama kemarin di Ponpes Al-Ihsan telah kita sebutkan sebagian perkara yang berkaitan dengan masalah adab-adab dan etika mengucapkan salam. Pada kesempatan ini izinkan saya dengan waktu yang sebenarnya tidak sampai 45 menit lagi kayaknya, tapi 30 menit saja. Ya, 30 menit saja saya ingin menyebutkan sedikit dari perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah salam ini, melengkapi penjelasan tersebut. Dan tentu saja yang kita inginkan adalah tafaqquh, memahami dengan baik apa yang datang dari penjelasan ulama, dan kemudian menghayati dengan penjelasan itu hakikat hikmah dari disyariatkannya menyebarkan salam. Ya. Sekali lagi kita semua mengucapkan salam, tetapi kadang luput dari kita hikmah tersebut, yang dengan sendirinya terlupakan dari kita sebahagian adab-adabnya, padahal itu adalah perkara yang datang dari tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya pasti ada kebaikan, dan meninggalkan sebahagian darinya dikhawatirkan untuk kita terjatuh ke dalam kekhilafan, kelalaian, bahkan dosa dan kesalahan. Adalah Umar bin Khattab, adalah Khalifatun Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan, tidak pernah saya meninggalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Apa yang datang dari petunjuk baginda Nabi, apa yang datang dari arahan beliau, wejangan, bimbingan, ajakan kepada kebaikan, tidak pernah saya tinggalkan.
Kata beliau, inni khasyitu in taraktu syai'an min amri Rasul sallallahu alaihi wasallam an azigha. Saya khawatir ketika saya meninggalkan sebahagian perkara dari perkara Nabi, saya tergelincir, saya menyimpang, saya tersesat. Allahu akbar. Ini disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kalau kita seksama memperhatikan hadis ini, beliau ucapkan ini di tengah permasalahan yang besar, ya, di mana putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Abu Bakar As-Siddiq, meminta untuk diberikan kepadanya apa yang ia sangka dari hak ahli waris, harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar tidak memberikan. Ia mengatakan, Rasul telah bersabda, inna ma'asyiral anbiya la nuwarris ma tarakna sadaqah. Kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami sisakan dari harta itu adalah milik kaum muslimin, sedekah bagi kaum muslimin. Maka beliau menyampaikan hal itu meskipun kemudian ada ketidaknyamanan, kesalahpahaman dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini orang-orang yang mengaku sebagai Syiah Ali, Syiah Rafidhah padahal, ya, pengikut Yahudi Abdullah bin Saba, tetap menjadikan masalah ini sebagai jalan untuk menyudutkan, mendiskreditkan, menjatuhkan kehormatan sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi perhatikan ucapannya, kalimat yang indah. Saya khawatir kalau saya tinggalkan satu perkara dari baginda Nabi, an azir, saya tergelincir. Ya, maka mari kita lihat dari perkara yang berkaitan dengan masalah salam ini. Maka yang ingin kami ingatkan bagi diri kami dan bagi ikhwah seluruhnya adalah bahwa di antara tuntunan syariat begitu pentingnya menebar salam, menyebarkan salam, dan semua kita sudah mengetahui hal itu, adalah bahwa disyariatkan, dituntunkan, dicontohkan untuk kita mengirim salam, titip salam. Orang yang tidak berhadapan antara kita dengannya, namun kita ucapkan salam kepadanya melalui orang lain, disebut irsalus salam, mengirim salam. Lihat, ya. Salam yang dia merupakan doa, salam yang merupakan permakluman, jaminan bahwa engkau wahai saudaraku yang aku ucapkan salam di hadapanmu aman dari kejelekanku. Ya, aku akan menjadikan diriku seorang muslim yang kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, yang selamat muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu, warahmatullahi, dan rahmatnya, wabarakatuh, dan keberkahan darinya. Kalimat yang indah, ya, yang mungkin karena saking biasanya kita kadang lupa untuk menghadirkan maknanya, ya, menghadirkan maknanya, atau kemudian bahkan seorang mengucapkan salam itu tapi sikapnya bertentangan dengan ucapan indah yang dia lantunkan itu. Allahumma sallim, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka ikhwani fiddin, mengirimkan salam ini datang keterangan yang menunjukkan disunnahkannya, disyariatkannya. Dan ini bukan hanya kalau ada U di balik B, udang di balik mendoan, bikan doan namanya. Bukan, artinya bukan karena ada hajat saja, karena ada maunya dia mengatakan, kirim salam nah untuk Ustadz, ada maunya, ya? Tidak. Bahkan sekalipun tidak ada maunya, tidak ada hajat sekalipun, disyariatkan hal itu. Kenapa? Karena dia menanamkan kecintaan di antara manusia. Bukankah baginda Nabi telah mengingatkan kepada kita, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan tidak akan beriman kalian sampai kalian saling cinta. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan perkara yang jika kalian kerjakan kalian akan saling cinta di antara kalian. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, lihatlah. Maka telah sah dari hadis Anas bin Malik diriwayatkan Imam Muslim, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang pemuda
yang ingin berangkat jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ia tidak punya kendaraan, maka ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, inni uridul ghazwa." Saya ingin berperang. "Walaysa ma'i ma atajahhazu." Saya tidak punya sesuatu yang saya bisa mempersiapkan diri untuk berangkat jihad dengannya. Maka dia pun meminta kepada Nabi untuk diberikan kendaraan. Maka Nabi berkata, "I'ti fulanan." Kalau begitu kamu pergilah ke si fulan, sahabat yang lain. "Fa innahu qad tajahhaza bil ghazwi famarida." Dia sudah bersiap untuk perang tapi sakit. Berarti kendaraannya siap untuk dipakai, ya. Maka datanglah sang pemuda kepada sahabat yang diisyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan kepada orang tersebut, "I'tini alladhi tajahhazta bihi." Ya, pertama dia mengatakan, "Inna Rasulullah yuqri'uka salam." Sesungguhnya baginda Nabi mengucapkan salam kepadamu. Subhanallah. Lihat, Nabi mengirimkan salam kepada sahabatnya. Ya. Maka sang pemuda pun menyampaikan, dan ini tentu berarti ada hajat dari sang pemuda yang mengatakan, baginda Nabi yuqri'uka salam, ia mengucapkan salam kepadamu. Wa qala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'ti ma tajahhazta bihi." "I'tini ma tajahhazta bihi," berikan pada saya apa yang kau telah siapkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata sang sahabat yang mulia tadi, "Ya fulanah," dia panggil istrinya, "Wahai fulanah, berikan apa yang telah aku siapkan dari kuda untuk berperang itu kepada orang ini. Jangan kurangi dan tahan sedikit pun dari apa yang telah aku siapkan." Mentang-mentang yang berangkat orang lain, bukan suaminya. Namanya ibu-ibu kadang bilang, "Ada banyak duit, simpan-simpan Tommy itu di rumah." Ya. Tapi tidak, sahabat mengatakan, "Berikan semua yang telah saya siapkan itu. La tahbisi anhu syai'a." Jangan engkau tahan sedikit pun dari perbekalan untuk berangkat perang itu. Karena yang dibawa bukan cuma kudanya, tapi juga bekal-bekal untuk perang dan menempuh perjalanan yang jauh dalam peperangan itu. Berikan semuanya. Dia mengatakan, janganlah engkau menahannya hingga engkau diberikan keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya, Nabi mengirim salam. Ya. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, tentang seorang wanita yang minta kepada suaminya untuk berangkat haji bersama Nabi ketika ia mendengar Nabi berangkat haji. Hadis riwayat Abu Daud. Suaminya mengatakan, "Saya tidak punya apa-apa yang bisa saya lepas engkau dengannya berangkat haji bersama Nabi." Kata sang istri, "Kan ada kudamu, ya, biarkan aku naik kuda tersebut untuk berangkat haji bersama Nabi." Kata sang sahabat, "Dzaka habisun fi sabilillah." Oh, itu disiapkan untuk perang, bukan untuk berangkat haji. Namun kemudian sahabat ini membekas padanya permintaan istrinya, maka ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian begitu sampai kepada Nabi dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku mengirimkan salam kepadamu dan ia meminta aku," menceritakanlah kisahnya, minta untuk berdekatkan kuda. Syahidnya, wanita sahabiah ini mengirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, berarti mengirimkan salam ini termasuk perkara yang mesti kita perbanyak pula, kita hidupkan. Jangan hanya mengucapkan salam dengan orang yang di hadapan kita. Dan ada faedah penting di situ. Apa itu? Jika orang yang tidak kita lihat, tidak di hadapan kita, berjauhan dengan kita, tetap kita punya semangat untuk saling mendoakan kebaikan, mengucapkan salam dan mengirimkan meskipun lewat orang lain, apalagi yang di hadapan kita gitu. Ya. Jangan kikir dengan salam. Ya kan? Ya. Jangan kikir orang di depan kita. Ya. Dan ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, orang yang mengirimkan salam kepada saudaranya yang jauh di hadapannya, tidak ada di hadapannya, boleh jadi termasuk dari golongan orang yang doanya dikabulkan, ad-doa fi dhahril ghaib, mendoakan saudara justru ketika tidak di hadapannya.
Kenapa? Lebih murni, lebih tulus, ya. Maka ini faedah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, lepas dari perkara Nabi SAW mengirim salam, kemudian dikirimkan kepadanya salam dan beliau menerimanya, faedah yang penting pula, bahkan Nabi menjadi orang yang memikul tanggung jawab untuk menyampaikan salam. Wah, luar biasa nih. Ya. Dan biasanya orang kalau dititipin paling sulit ini, ya enggak? Senangnya nitip mungkin mana nitip kalau dititipi, janganku deh, banyak tong kerjaanku, ya. Nabi SAW menerima hal itu, ya. Dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi disebutkan bagaimana Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, Khadijah istrimu masih hidup. Khadijah waktu itu radhiyallahu taala anha wardaha, ummuna, ibu kita, Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling dicintai oleh baginda Nabi. Beliau ini dikabarkan oleh Jibril alaihissalam sedang menyiapkan bejana yang di dalamnya ada makanan atau minuman yang akan diberikan kepada Nabi. Jibril kabarkan lebih dahulu kepada Nabi, dikabarkan istrimu Khadijah sedang akan datang membawa bejana yang berisi makanan atau minuman, ya. Maka sampaikanlah kepadanya salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah kirim salam, menunjukkan amal yang mulia luar biasa. Dan dariku salam. Juga Jibril alaihissalam mengirimkan salam kepada Khadijah bintu Khuwailid. Dan ini di antara keutamaan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya. Maka ketika Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha datang membawa apa yang disebutkan oleh Jibril akan dibawa, maka Nabi menyampaikan kepadanya salam dari Allah. Innallaha yuqti'u alaiki assalam wa Jibril. Demikian pula Jibril. Maka berkatalah Khadijah bintu Khuwailid, ya, menjawab apa yang disebutkan dari salam tersebut, ya. Kata beliau, afwan, ada yang saya lupa. Pada penjelasan hadis tersebut disebutkan bahwa pada rangkaian hadis disebutkan bahwa Jibril kemudian mengucapkan kepada Nabi, wabashirha, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah bintu Khuwailid, bi baitin fil jannati min qasbin la sakhba fiha wala nasaba. Dan kabarkan pula kepada Khadijah bintu Khuwailid akan satu rumah di surga yang dia terbuat dari lu'lu' al-mujawwaf mustatir, dari bentuk batu mulia yang berharga. Itulah rumahnya yang tidak ada padanya teriakan dan tidak ada padanya keletihan sama sekali. Dikabarkan rumah di surga baginya. Dan ini Khadijah bintu Khuwailid. Maka ketika dikabarkan, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar tersebut. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha, Jibril mengirimkan salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dijawab oleh Aisyah, alaihi salam wa rahmatullah. Baginya salam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis sahih riwayat Muslim. Syahidnya di sini bahwa Nabi yatahammal, beliau membawa tanggung jawab untuk menyampaikan salam. Nah, dalam bab inilah para ulama mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam hadis ini didapatkan sunnahnya untuk seseorang menerima titipan salam. Nabi menerima, ya. Dan juga bahwa diwajibkan bagi yang dititipi untuk menyampaikan salam ini. Wajib baginya. Kenapa wajib? Karena dia amanah. Dan Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahlihi. Allah merintahkan kalian untuk menyampaikan amanah itu kepada pemiliknya, disampaikan kepadanya. Maka lihatlah di sini bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mewujudkan amanah itu. Dan ini yang rajih dari pendapat para ulama, bahwa menjawab salam, bahwa menyampaikan salam dalam bentuk amanah ini hukumnya apa? Wajib. Pertanyaannya sekarang, bagaimana hukum menjawab salam dalam bentuk salam yang dikirim tadi?
Ya, jawabannya adalah bahwa yang paling utama, paling sempurna adalah kita menjawab salam itu dengan mendoakan bagi orang yang mengirimkan salam dan yang dititipi salam. Mengatakan alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang paling sempurna. Ya. Kalau kita mencukupkan alaika wa alaihis salam juga sah. Dan bahkan kalau dikatakan alaihis salam tanpa menyinggung orang yang dititipi salam tadi, itu adalah jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi menyampaikan bahwa Jibril mengirim salam kepadanya. Ia hanya menjawab salamnya Jibril alaihissalam. Ya. Tapi yang afdal, yang paling utama adalah dengan memberikan doa salam pula kepada yang dititipi. Ya. Kemudian bahwa hukum menjawab salam ini hukumnya apa? Wajib. Perhatikan. Bahkan sekalipun salam itu hanya lewat titipan, tidak langsung, hukum jawabnya apa? Wajib. Ya. Dan kita bahas dalam pertemuan terdahulu bahwa menjawab salam ini hukumnya wajib di kalangan para ulama dan ijma, seperti bukan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, bahwa mengucapkan salam sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun kita tahu bahwa yang namanya tidak langsung orang kadang lebih bermudah-mudahan di dalamnya, iya enggak? Lebih menganggap remeh. Ya. Tidak tahu sampai apa tidak. Tidak tahu disampaikan atau tidak. Tidak tahu dibalas atau tidak. Tapi tanggung jawab bagi seorang yang dititipi untuk menyampaikan. Jika tidak, maka dia dipandang sebagai orang yang melalaikan amanah. Dan kewajiban bagi yang dikirimkan salam meskipun lewat titipan, mau titipan kilat kek, ya, titipan guntur kek, atau apapun namanya, dengan merek-merek titipan yang ada sekarang ini, ya, bahkan dengan WA dan sebagainya, maka dia wajib untuk menjawabnya. Cuman menjawabnya memang tidak mesti untuk harus dititip kembali, ya, karena orang yang dititip belum tentu bisa kembali ke sana, kan gitu ya. Tetapi wajib, seperti kata Imam An-Nawawi, orang yang dititipi salam baginya ayyaruddahu fauran, wajib untuk dia menjawabnya fauran, serta merta, malfudhan, dengan dilafalkan. Jelas ya? Ya ini. Adapun seperti itu juga kalau sekarang di WhatsApp dan sebagainya, ya, kita jawab dengan lafal marfud, ya. Adapun dijawab kembali, jangan juga kita mengatakan tidak pernah dijawab salamku dengan WhatsApp. Kita berprasangka baik, dia jawab dengan lafal insyaallah. Tentunya lebih baik lagi jika dijawab dengan WhatsApp, lebih menenangkan. Karena di antara tujuan dari salam itu adalah menghilangkan syakwa sangka, menimbulkan ketenangan dalam hati saudara kita bahwa kita tidak menginginkan baginya kejelekan sedikit pun. Allahu Akbar. Dan itu akan sampai dengan baik tentunya ketika tersampaikan dan terjawab kepadanya, baik secara tidak langsung pula ataupun dengan metode-metode sekarang yang bisa, ya, dilakukan dengan WhatsApp, SMS dan sebagainya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira mungkin ini sudah cukup, kan? Ya? Iya. Saya kira mungkin ini, banyak lagi sebenarnya, dan saya mewasiatkan kepada ikhwah bahwa kitab Al-I'lam bi ba'di ahkami as-salam ini di antara kitab yang ringkas tetapi sangat banyak faedahnya. Sangat banyak faedahnya kitab ini, ya. Di antara faedahnya, pembahasan yang sangat penting adalah seputar perkara yang berkaitan dengan salam. Misalnya berpelukan, yang kita bahas sekarang, ya. Mencium orang yang orang yang mengucapkan salam kepada kita, misalnya takbil, ya. Kalau di Pakistan lain lagi, mungkin kalau antum pernah lihat orang Pakistan itu, orang India, ulama Syibukara al-Hindia,
mereka sampai mengarang kitab bahwa dalam salam ketika disunnahkan musafahah, berjabatan tangan, dan berjabatan tangan itu tidak wajib, tapi sunnah, ya. Mereka menggunakan 2 tangan. Kalau kita biasanya berapa? 3 tangan. 1 ya. Tapi kalau orang sibuk ke arah India, bahkan mereka mengarang risalah tentang hal itu, bahwa sunnahnya bersalaman itu dengan 2 tangan. Ini memang khilaf masalah ini dari para ulama, khilaf ya. Beda dengan ulama Hijaz ya. Tapi ulama India seperti itu, mengarang risalah tentang hal itu. Dan ada dasarnya dalam perkara ini, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum syariat dan dalil-dalil syariat ya. Kita tidak membahas itu secara detail, tapi intinya bahwa itu juga perkara penting berkaitan masalah salam. Dan tidak kalah pentingnya masalah apakah haram hukumnya berdiri kepada orang yang baru datang. Berdiri kepada orang yang baru datang dari bepergian, menyambut orang yang berilmu dengan berdiri misalnya. Ya, kita semua di sini mungkin khususnya yang tua-tua nih, atau bukan tua maksudnya, yang agak berumur, agak beda ya, yang agak berumur lah gitu ya. Mungkin kita tahu, alhamdulillah ini datang kepada kita dengan buku-buku yang diajarkan para ustadz kita, di antaranya kitab Firqatun Najiyah karangan Syekh Jamil Zainur rahimahullah ta'ala, Muhammad Jamil Zainur. Dan dalam pembahasan buku inilah kita dapatkan tentang masalah hukum berdiri. Sampai saya ingat dulu sebagian teman-teman kita ketika masih SMA dan sebagainya ribut dengan guru karena setiap guru masuk kelas minta anak-anak untuk berdiri menyambut guru, dan mereka menolak hal itu. Nah, di buku ini dibahas detail hukum masalah tersebut dan dirinci tentang titik khilaf yang ada, titik permasalahan, dan diuraikan dengan sangat indah oleh Syekh dengan menyebutkan 2 kaidah sebelumnya. Apa itu? Pertama, la inkar fi masailil khilaf, bahwa masalah khilafiyah sebenarnya, dan kaidah dasar tidak boleh saling mengingkari apalagi menyesatkan dalam perkara yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah. Dan ini pentingnya kita meluaskan hati dalam perkara yang diperselisihkan, karena apa yang kita fahami belum tentu seperti apa yang difahami oleh orang lain. Kita anggap mati-matian ini sahih, kuat, yang salah itu sesat, sementara dia juga bisa menyangka sebaliknya, dan yang tenang baginya adalah perkara ini. Maka tidak boleh sebenarnya. Masalah khilafiyah itu menyebabkan khilafiyah ijtihadiyah, menyebabkan saling cela, saling tahdir dan lain sebagainya. Maka beliau membuka dengan kaidah tersebut. Kemudian juga di antara kaidah yang beliau sebutkan dalam masalah ini ada 2, saya kira. Mohon maaf, ini sebagai penutup pembahasan. Yang kedua adalah kewajiban untuk menjaga kaidah syariat. Idza ta'arad mafsadatan, jika terjadi pertentangan 2 kerusakan, urtukiba akhaffihima, maka yang dikerjakan adalah yang paling ringan. Artinya ada keadaan tertentu di mana suatu saat apa yang sebenarnya lemah menurut kita, ketika kita terapkan ternyata menimbulkan kerusakan, perselisihan, perpecahan dan lain sebagainya. Maka ketika itu disyariatkan, disunnahkan meninggalkan perkara yang bisa menimbulkan perselisihan tadi, jam'an lil kalimah wa daf'an li mafsadah al-kubra, dalam menyatukan kalimat dan menghilangkan kerusakan yang lebih besar. Wallahu akbar. Ini kitab yang sangat bagus, padahal dia tipis tapi saya lihat sangat besar faedahnya, dan samping masalah-masalah yang lain berkaitan dengan masalah salam tersebut. Saya kira ini saja, mohon maaf saya hanya sedikit di akhir pembahasan membuat penasaran. Mudah-mudahan nanti Ustadz atau siapapun di antara ustadz-ustadz yang ada di Tanwirus Sunnah ini bisa memberikan ilmunya, membagikan ilmunya kepada kita dengan kitab ini, di samping kita kitab yang lainnya. Bukan keharusan tentunya, tapi ada faedah penting yang sangat penting untuk kita fahami, memberikan kita bekal dalam bermuamalah di antara manusia dan bersikap tengah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Apalagi kita tahu bahwa dakwah salafiyah sekarang ini sedang menjadi sasaran tembak. Semoga Allah menjaga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga para ulama kita dan salafiyin Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada, dan semoga kita tetap di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya kira demikian. Saya cukupkan di sini dengan
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhwah seluruhnya memaafkan apa yang ada dari kami dari kesalahan, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersaudara di dunia dan bersatu kelak di akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya kira demikian. Jazakumullah khairan kepada ustaz kita.